Tenung, cerpen Van Ryk Ahmad, Kompas. Kabar kematiannya menyebar sangat cepat, seperti angin yang berbuah badai dan merontokkan dedaunan. Barangkali kabar kematian tak secepat itu jika yang meninggal bukan si tukang tenung. Siapa yang meninggal? Murtaib. Murtaib si tukang tenung itu. Iya, betul. Di mana kabar itu singgah, dari muka segala arah, pembicaraan kerap bermuara pada perkara kesaktiannya. Tenung dan Murtaib bak gembok dan kunci. Tenung ya Murtaib, Murtaib ya Tenung. Malam masuk waktu Isya ketika tubuh Murtaib tak lagi hangat. Sebagian kerabat berdatangan sebelum mata lelaki dekil itu benar-benar terpejam. Murtaib meninggal secara wajar dan normal, tidak mendadak apalagi misterius. Kematiannya tak seperti yang selalu ia korkan pada penduduk. Ramalan yang meleset itu, kematian Murtaib semakin menjadi buah bibir. Jauh hari Murtaib sudah mengabarkan perihal tanda kematiannya sendiri. Ia akan mati ketika pohon beringin di depan rumahnya tersambar petir. Tulangnya akan hangus bersama akar serabut beringin. Bagaimanapun, Murtaib juga manusia. Bisa meramal, tapi bukan penentu nasib. Lebih dari 3 bulan lelaki itu tak bisa melakukan apa-apa kecuali tergolek kaku. Ia sudah tak lihai memainkan persendian. Makan dan minum harus disuapi. Buang hajat sudah diranjang. Buang air tak pernah membilang. Murtaib tidak sakit, hanya terlalu tua untuk hidup. Umurnya 100 tahun lebih. Melihat usia yang terlalu senja untuk ukuran manusia sekarang, sebagian orang percaya betapa ia tak bisa mati kecuali ada petir menyambar beringin itu. Yang jelas usianya sudah lebih 100 tahun. 100 berapa tidak ada yang tahu. Cerita Dula pada Taris cucunya. Istri Murtaib seorang dukun beranak. Sapinah namanya. Perempuan itu yang memandikan anak kakek yang paling tua. Pamanmu Aji, kata Dula. Dulu orang melahirkan tak secanggih sekarang. Bukan perkara gampang. Sakit harus benar-benar dilawan, bertaruh nyawa. Sekarang enak pakai operasi, tinggal suntik, tak sadar, selesai. Sambung ibunya yang tiba-tiba sudah berdiri dengan sekantung beras. Taris memiliki sambung keturunan dengan Murtaib dari keluarga garis laki-laki. Dula adalah adik sepupu Murtaib. Ayah Taris belum pulang, ia memiliki jadwal piket di palang pintu kereta dan baru tiba di rumah jam 9. Dula mengajak Taris melayat duluan. Ibunya sudah berada di teras dengan sekantung beras untuk disedekahkan kepada keluarga duka. Para pelayat berdatangan ke rumah duka membawa gula, rempah-rempah, mie instan atau beras. Mereka datang untuk menghibur dan mengurangi beban keluarga dan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan almarhum. Siapa yang bakal menggantikan Murtaib ya? Kamu saja, gimana? Hush, ngawur. Lah, kan cuma mutar kendi lalu bertanya, siapa kamu, apa yang kamu minta? Mudah bukan? Iya, ada benarnya juga tuh, sindir yang lain. Kendinya memang bisa jawab pertanyaan itu. Tentu saja tidak. Kendi itu cuma berputar-putar. Lalu bagaimana bisa ketahuan bila makhluk gaib itu minta nasi kuning, serabi, tajin? Ya, kamu harus buat sendiri jawabannya dan tawarkan pada kendi itu. Maksudnya? Kalau jawabanmu benar, kendi itu akan berhenti berputar. Oh alah, kalau saya yang pegang kendi itu, saya tak akan menawarkan nasi kuning, sumpil, lemper, serabi, atau tajin. Lalu apa? Bisa kan yang lain yang lebih keren dan enak? Bisa panggang ayam,
sate, soto babat, atau makanan yang enak-enak lainnya. Orang-orang melempar pandang di bawah terang bohlam yang menggantung, redup oleh asap cerutu. Jenazah Murtaib jadi dikubur besok pagi, hasil musyawarah keluarga duka dengan tokoh masyarakat. Gerimis yang kembali turun menjadi pertimbangan. Taris dan Dulap pulang. Di rumah tidak ada orang. Sementara ibunya masih membantu urusan di dapur. Dalam perjalanan pulang, berlindung daun pisang, cerita renyah mengalir dengan narasi tak begitu rapi. Tak banyak yang memiliki kemampuan seperti dia. Sudah lama Murtaib jadi tukang tenung, sejak menikah dengan Sapinah dan memiliki sebuah kendi. Tenung ala Murtaib berbeda dengan tenung yang biasa atau yang lebih dititik beratkan pada ilmu hitam untuk mencelakai orang. Tidak, tenung Murtaib menjadi juru selamat di kampung itu. Banyak penduduk yang berobat padanya. Murtaib hanya seorang pendatang biasa. Kelebihan membaca perkara gaib diketahui ketika seorang anak tetangga mendadak kejang-kejang. Tubuhnya menghitam, matanya membelalak, tangannya mencakar-cakar. Murtaib yang kala itu baru tiba dari sawah melihat keganjilan itu. Ia mendekati orang tua anak yang mukanya kacau panik, lalu mendekat pada anak yang kata orang ayan. Anak itu menyerangnya. Murtaib gesit menghindar. Pada kondisi yang sangat sigap dan cepat, tangannya menepok jidat anak itu dan roboh seketika. Perkara gaib yang terjadi sangat cepat itu membelalakan pasang mata. Anak itu tak lagi mengamuk. Murtaib berusaha menetralisir suasana. Berkoar betapa yang dilakukannya tadi sebuah usaha mengusir makhluk halus yang terperangkap di tubuh anak itu. Tak lupa ia membumbui aksinya dengan usaha campur tangan Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu, Kek? Kau tak sabar, anak. Tukasnya tersenyum. Sejak saat itu Murtaib menjadi kepercayaan orang kampung. Bertanya soal penyakit yang tak sembuh-sembuh, sampai bertanya soal jodoh. Hal lain yang membuat Murtaib menjadi terpandang adalah kendi yang dipakai untuk tenung. Tempat air bercerat yang terbuat dari tanah liat itu bukanlah sembarang kendi. Orang menyebutnya kendi tasodul, milik perempuan hamil yang meninggal sebelum melahirkan. Konon ruang dalam kendi itu berpenghunikan arwah bocah yang mati sebelum lahir. Arwah bocah yang mati sebelum lahir dipercaya dapat membaca perkara gaib. Arwah bocah itu dilibatkan sehelai kapas putih tanpa noda. Kapas putih? Ya, bayi yang baru lahir ibarat kapas putih, nak, bersih tanpa dosa. Selain sebagai wadah minuman, kendi juga dipakai sebagai pelengkap kuburan. Benda itu diletakkan di bagian kepala nisan. Isinya air yang dipakai peziarah untuk menyiram aneka kembang yang ditabur di atas jarak kedua nisan. Murtaib memiliki penyakit semacam orang yang susah tidur. Malam-malam kerjanya melek seperti burung hantu. Kalau tidak punya jadwal ronda, kerjanya main domino. Kalaupun sudah merasa lapar, ia dan teman sepermainannya tinggal membuat api unggun, menyeduh air, membuat kopi, atau memanggang singkong. Suatu malam di pos ronda sangat kebetulan sekali. Hanya Murtaib semalaman duduk sangkil. Tak ada teman, ternyata kantuk bisa juga datang ke pelupuk matanya. Atau barangkali saja lelaki itu kecapean karena seharian mencangkul tegal. Dia tidur sebentar dan bermimpi samar-samar. Perempuan, bayi, tangis, nisan, kemboja, dan kendi. Ia tak tahu harus ditafsirkan macam apa mimpinya. Satu hal yang ada di pikirannya, bila ada perempuan hamil meninggal dengan anak masih dalam kandungan, akan banyak orang yang menginginkannya. Semua orang tahu betapa kematian semacam itu, anak dalam kandungan bisa dibuat jimat kekebalan atau ritual menjadi kaya. Cerita ini memang sudah melegenda, tidak hanya Murtaib yang tahu.
Mimpi itu tak menunggu lama untuk menjadi nyata. Sebelum matahari menyembul, penduduk dihebohkan kematian Sumiati. Perempuan yang ditinggal suaminya menjadi TKI itu meninggal dengan perut membuncit 7 bulan. Murtaib dan kawan seronda lainnya sadar urusan berjaga-jaga bertambah berat, apalagi kalau bukan karena kematian Tasodol itu. Banyak yang akan menginginkan kuburan Sumiati sebelum kuburan itu genap 41 hari. Hal yang tak diinginkan terjadi sebelum kuburan Sumiati genap 41 hari. Ada yang membongkar kuburan itu. Jenazahnya hilang. Peronda kecolongan. Sepasang tatapan saling menaruh curiga. Siapa yang tak ingin kaya? Bagaimana Murtaib memiliki kendi itu, Kek? Tanya Taris. Entahlah, katanya kendi itu datang sendiri kepadanya. 7 hari pemakaman Murtaib tuntas. Sanak saudara sudah pulang dari rumah duka, termasuk Taris dan keluarganya. Rumah kembali sepi. Pada posisi seperti ini, sangat baik bagi kenangan datang bertandang. Setiap keluarga pasti setidaknya mempunyai 1 buah benda keramat yang menjadi pusaka dan diwariskan turun-temurun. Pikiran seperti itu merangsang Silus merasa paling berhak mewarisi kendi itu. Ia lelaki tunggal dari 3 bersaudara. Bukankah dalam proposisi tertentu lelaki lebih diunggulkan daripada perempuan? Ayam baru berkokok sekali. Silus melihat kendi itu menggantung di langit-langit kamar tempat terapi Murtaib. Leher kendi terlilit kawat. Ia mengambil kendi itu dan memutarnya sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya. Poros atas dan poros bawah kendi diseimbangkan dengan kedua jari telunjuk. Sementara telunjuk yang lain memutar kendi itu. Dicobanya, tidak bisa. Dicobanya lagi, tidak bisa. Dicobanya lagi, tetap tidak bisa. Sisa kesabaran berdengus. Silus membanting kendi yang tak mau berputar. Prang! Kendi hancur berkeping berserak di lantai. Silus keluar dari kamar yang gelap. Tangannya menutup daun pintu yang cukup keras. Sulastri yang lelap di kamar seketika terbelalak mendengar suara itu. Ia hendak mengadu, namun Silus sudah tak ada di sampingnya. Ia yakin suara yang didengar tadi bukanlah kembang tidur, tapi entahlah dari mana suara itu datang. Langkahnya bersikegas ke dapur, pikirannya awas pada seekor kucing milik tetangga yang sangat blenger. Sekali mencium aroma daging, pasti selalu mengintip. Sulastri was-was kucing belang itu memakan sisa ikan sapi hari ke-7 wafat Murtaib. Sulastri tak menemukan apa-apa. Ia mengecek ruangan yang lain. Tak ada tanda-tanda barang pecah. Di kamar yang digunakan mertuanya, ia juga tak melihat tanda kegaduhan ataupun barang yang berserak. Hanya saja wajahnya tampak heran melihat kendi berada di lantai. Sulastri mengembalikan kendi itu ke tempat semula, menggantungkannya di langit-langit kamar. Bila suaminya ketemu, ia ingin bertanya beberapa hal tentang suara itu dan siapa yang meletakkan kendi di lantai. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.